Tadi Anda sudah menjelaskan tentang banyak hal soal apa namanya, apakah memang perlu kehadiran negara mungkin kembali persoalan adanya ospek, perlu ada kebijakan negara tentang apa namanya, sedikit tentang P4. Apakah perlu memang ada keinginan negara untuk buat kajian-kajian lebih dalam tentang program? Gimana kehadiran negara ini? Peran negara di sini ini gimana menurut Pak Benny? Ya, terima kasih Pak Kemal. Terima kasih. Seharusnya saya pikir nanti pertanyaannya. Ya, memang dalam konteks ini melihat problem hari ini, itu negara harus tanggung jawab, harus berperan. Sama saya katakan tadi, hari ini maksudnya begini, bahwa saya melihat begini, ketika misalnya ada hal yang baik, misalnya P4, itu baik, saya pernah merasakan. Kenapa ini tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang. Program ini nggak dikembangkan lagi. Apakah ini karena Orde Baru kemudian dilenyapkan sama sekali? Tapi efek manfaat yang kita rasakan dari P4 itu, ya, kalau mungkin dulu 100 jam, sekarang kita kurangi jam, atau tambah jam. Saya pikir itu negara harus mengambil kebijakan kembali, karena banyak manfaatnya kita rasakan ya. Karena kita mungkin kalau di Aceh, kita nggak merasa bangga jadi bangsa Indonesia. Tapi ketika kita sudah di luar, kita bangga sekali. Inilah bangsa saya, inilah negara saya. Di mana itu ditanam itu? Dan salah satunya P4 itu. Jadi dalam konteks ini, saya pikir negara harus mengambil peran, harus tegas dalam persoalan ini. Oke, dalam diskusi-diskusi saya sering juga katakan bahwa dalam mencegah paham radikal ini, salah satu peran negara adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Fungsi negara adalah mensejahterakan rakyat. Ketika masyarakat tidak sejahtera, berarti nggak ada negara ini nggak berfungsi. Itu simpel. Itu juga negara berperan itu. Bagaimana masyarakat sejahtera? Karena saya lihat bahwa faktor-faktor muncul itu karena persoalan-persoalan ketidakadilan ekonomi. Saya pernah saya kasih contoh pada para undangan. Dulu di Aceh pernah terkenal adanya Midlata Abraham, dengar kan? Midlata Abraham, dan itu yang paling banyak terlibat di mahasiswa. Salah satu pola yang mereka kembangkan adalah bagaimana sistem jaringan. Kalau saya dapat satu orang, saya digaji 25 juta. Kalau saya dapat 50. Enak kan? Apalagi masa nggak pernah lihat uang itu tuh, uang 25 juta kacau, persoalan itu nggak pernah. Udah dibayangkan, ketika kita ambil ini udah bayangkan, ini dapat Honda ya, target ya. Kalau dulu target. Karena pengaruh kondisi sosial tadi, sehingga mempengaruhi orang untuk ikut terlibat. Itu salah satu contoh. Jadi dalam konteks ini, negara harus berperan bagaimana mensejahterakan rakyat, agar rakyat merasa memiliki terhadap negara, dan mereka juga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu ketentraman atau mengganggu kedaulatan NKRI. Saya pikir itu aja, Pak.